وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Akhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya kita mengenengahkan ayat di dalam surat Taha yang mengisahkan tentang bagaimana nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, digoda oleh iblis. Dan juga telah kita ketengahkan akibat dari Nabi Adam tergelincir sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Adam, dan ujungnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan Hawa yang telah kita uraikan pada ayat 120 sampai 122. Insyaallah taala pada pembahasan hari ini kita akan coba untuk melanjutkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ihbita minha jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, setelah Nabi Adam melakukan kekeliruan mengikuti rayuan dan bisikan syaitan, fataba alaihi wahada, maka Nabi Adam bertaubat atas kesalahan dan ketergelincirannya tersebut, wahada, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk setelah Nabi Adam alaihissalam bertaubat dan Allah terima taubatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam petunjuk. Namun ikhwatal iman, akibat dari kesalahan dan ketergelinciran Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya qala, Allah berfirman, ihbita minha jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah semuanya. Dan ini adalah awal Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala katakan qala bita, Allah berfirman, turunlah kalian berdua. Maksudnya di sini ikhwatal iman adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi Nabi Adam, begitu juga Hawa dan iblis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbita minha jami'a, semuanya diturunkan oleh Allah. Habata dalam bahasa Arab artinya turun.
Dan inilah titik awal Allah menurunkan Nabi Adam, termasuk di dalamnya ketika kita berbicara Nabi Adam, termasuk Hawa, dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi iblis. Nah, ikhwatal iman, apa kata Allah? Allah tabaraka wa taala menetapkan atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian, kata Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan turunlah kalian berdua. Artinya di sini al-mukhatab yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada keduanya, kata Allah, maksudnya adalah Adam dan iblis. Ketika penyebutan Nabi Adam, di situ terbawa Hawa. Namun al-mukhatab yang dituju oleh Allah dalam teks firman Allah di sini adalah Nabi Adam dan iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala bita minha jami'a. Maka turunlah kalian berdua. Di sini yang dituju oleh Allah secara teksnya yaitu Nabi Adam dan iblis, bukan Nabi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena penggalan ayat berikutnya Allah tabaraka wa taala berfirman ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dari dua yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan dan Allah berbicara di mana Allah suruh mereka berdua turun ke bumi. Antara mereka berdua ini ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala adu, sebagai musuh. Jadi secara teksnya, sekali lagi ikhwatal iman, di sini hanya tertuju kepada Adam dan iblis. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Adam, di sini sudah terbawa secara maknanya, terbawa dan termasuk Hawa. Tapi secara teksnya yang Allah Subhanahu wa taala tuju, kalau di dalam bahasa Arab disebut mukhatab, orang kedua, lawan bicara. Maka lawan bicara di sini Allah tabaraka wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan iblis. Hal itu terbukti dengan Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwasanya antara mereka berdua ini saling bermusuhan. Lalu kemudian kata Allah, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari apa yang telah terjadi sebelumnya, seperti apa yang telah kita ketengahkan pada pembahasan kita pekan yang lalu, di mana iblis dalam rentetan kronologinya telah melakukan pelanggaran di awal, begitu setelah Nabi Adam diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencap iblis ketika Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk dari golongan kafir. Dengan ini terdepaklah iblis dari surga. Namun poin yang kita garis bawahi pada pembahasan kita sebelumnya, bagaimanapun kondisi iblis yang telah terdepak dari surga, namun dia masih mampu menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam melakukan pelanggaran dan tergelincir. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi Adam kemudian bertaubat. Tapi konsekuensi dari perbuatan itu Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kendatipun juga iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, Allah telah menetapkan bahwasanya antara manusia dan iblis yang diwakili oleh Nabi Adam sebagai moyangnya manusia dan iblis sebagai moyangnya jin, maka antara manusia dan jin ini bermusuhan. Ikhwatal iman, sebagaimana kita ketahui dan juga telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, kalau kita lihat dari dasar penciptaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 jenis makhluk.
diciptakan oleh Allah dari cahaya. Itulah malaikat. Lalu kemudian ada yang diciptakan oleh Allah dari api. Itulah bangsa jin. Dan ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min tin, dari tanah. Itulah manusia. Maka dari 3 jenis makhluk yang Allah ciptakan dari unsur yang berbeda, kita keluarkan malaikat. Maka 2 ini yang dinamakan dengan tsaqalain. 2 ini yang dinamakan oleh Nabi SAW dengan as-tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Maka apa yang dikatakan oleh Allah, ba'dukum li ba'din adu, permusuhan antara 2 jenis makhluk ini. Makanya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat Al-Quran, tepatnya di dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan antara jin dan manusia ini. Apa kata Allah? Kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana rijalun minal ins. Ada orang-orang dari kalangan manusia, ins, insan, ya'udzuuna birijalin minal jin, di mana mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan bangsa jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini bahwasanya hal ini bisa saja terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kerjasama, kolaborasi antara manusia dan jin dalam interaksi ini bisa saja terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memungkirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu bisa saja terjadi. Tapi ingat, apapun hubungan interaksi antara 2 makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala sejak awal telah menetapkan ba'dukum li ba'din adu, maka sesungguhnya ketika mereka berkolaborasi, ketika mereka bekerja sama, apapun itu ikhwatal iman, maka kata Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rahaqa. Maka bila itu terjadi, tidaklah kecuali itu akan menambah mereka bertambah ingkar. Dari ayat ini para ulama menjelaskan di mana ayat ini menegaskan tentang larangan berhubungan, berkolaborasi, bekerja sama antara manusia dan jin. Lalu bagaimana dengan kisah seorang nabi? Mungkin terlintas di benak kita seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Setidaknya ini adalah sebuah pengecualian. Maka selain daripada yang dikecualikan oleh Allah tabaraka wa taala, berbeda dengan Nabi Sulaiman yang beliau bisa memerintah jin tersebut. Tetapi selain dari yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, prinsipnya adalah fazaduhum rahaqa. Maka hal itu akan menambah keingkaran mereka. Dan ini bermakna larangan. Makanya ikhwatal iman, kembali kepada ketetapan Allah di awal. Ibaratnya kalau orang kita mengatakan sejak bumi ini takambang, sejak awal ketika Allah turunkan Nabi Adam dan juga Allah turunkan iblis ke dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ba'dukum li ba'din adu.
Sebagian kalian, yaitu dari bang manusia, dengan sebagian yang lain, yaitu dengan bangsa jin, maka mereka itu bermusuhan. Fa'imma, lalu kata Allah, fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Dan adapun kata Allah Azza wa Jalla, siapa di antara kalian yang sampai kepadanya minni, dariku, kata Allah, apa yang sampai kepada mereka dari Allah? Hudan, yaitu petunjuk. Lalu kemudian kata Allah, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang telah sampai petunjuk dari Allah kepadanya, dan ketika petunjuk itu sampai kepadanya, lalu kemudian ittaba'a, dia mengikuti hudaya, dia mengikuti petunjukku itu, kata Allah. Dan ini berlaku pada manusia dan juga berlaku pada jin. Siapapun dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, apabila telah sampai kepada mereka petunjuk dari Allah, lalu mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, apa kata Allah tabaraka wa taala? Fala yadhillu wa la yashqa. Maka orang yang telah sampai kepadanya petunjuk dan dia mengikuti petunjuk, maka dia tidak yadhillu, fala, maka dia tidak yadhillu, tersesat, wala yashqa. Dan orang yang mengikuti petunjuk tersebut, pertama dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Ikhwatal iman, jika kita melihat kepada uraian para ulama ahli tafsir dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, ketika Allah mengatakan barang siapa di antara kalian yang sampai kepadanya dariku petunjuk, di mana Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga kepada jin, yang tadi kita namakan dan kita sebut dengan istilah ats-tsaqalain, dua jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban untuk mengikuti petunjuk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk. Maka inilah yang dinamakan dengan ats-tsaqalain. Sehingga sebagian para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan kata-kata petunjuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sampai kepada seseorang, apabila sampai kepada kalian petunjuk, apa petunjuk yang disampaikan oleh Allah? Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ats-tsaqalain ini. Maka ikhwatan iman, ada beragam uraian tafsir para ulama. Ada yang mengatakan petunjuk yakni ad-din. Petunjuk yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan kepada manusia dan jin ini petunjuk. Apa itu? Agama. Nah, ikhwatan iman, ada juga yang mengatakan bila ini konteksnya ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada di antara para ulama ahli tafsir yang mengartikan petunjuk yakni Al-Qur'an was sunnah. Maksud kata-kata petunjuk yang Allah akan berikan kepada mereka apabila ini terkait dengan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Maka maksud dari petunjuk di sini, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan petunjuk yakni Al-Qur'an was sunnah. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ada beberapa penafsiran dari uraian para ulama, namun ikhwatal iman, antara satu penafsiran dengan yang lainnya tidak bertentangan.
karena mengandung makna yang sama. Bila kita katakan petunjuk maknanya adalah ad-din, agama, itulah yang diturunkan oleh Allah, yang harus dijalankan dan diikuti oleh ats-tsaqalain ini, oleh jin dan manusia. Kemudian ikhwatal iman, jika kita lihat penafsirannya, bila ditujukan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan As-Sunnah adalah uraian dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan atau sikap diamnya Nabi SAW, atau sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka kedua-duanya, apakah ditafsirkan dengan makna ad-din, agama? Dari mana sumber agama itu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ayat ini, ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, silahkan ambil penafsiran agama. Artinya barang siapa yang mengikuti dan menjalankan agama itu, silahkan kita mengambil penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Maka bawakan kepada penggalan terakhir dari ayat ini, maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, apa efeknya? Apa yang akan diperoleh oleh orang yang mengikuti petunjuk tersebut, yang menjalankan agamanya, yang mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan fala yadhillu, yakni fid dunya, maka dia tidak akan tersesat, maksudnya tersesat di dunia. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, yakni fil akhirah, yaitu maksudnya di akhirat. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, secara tidak langsung dari penafsiran yang tadi kita uraikan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan huda, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk itu, agama. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, dan Allah juga yang menurunkan hadis. Kenapa kita katakan Allah juga yang menurunkan hadis? Pengertian daripada hadis itu adalah ucapan Nabi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang dibicarakan, diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Dari mana Nabi bisa mengucapkan itu? Dari mana Nabi SAW kemudian melakukan itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya ikhwatal iman, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Allah menyebut dengan az-zikra. Apa maksud az-zikra? Mayoritas memahami kata-kata az-zikra maksudnya adalah Al-Quran, karena memang az-zikra nama lain sebutan dari Al-Quran. Al-Quran ada kalanya disebut Al-Quran, ada kalanya juga disebut Al-Furqan, ada kalanya juga disebut Az-Zikra. Ada sebutan pada Al-Quran ini, beberapa sebutan yang maksudnya adalah Al-Quran, sehingga mayoritas memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan apa? Wa inna lahu lahafizun, maka kami yang akan menjaga
az-zikra tersebut. Kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, ikhwatal iman, ini apa yang difahami oleh kebanyakan. Namun ada penafsiran lain dari sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Apa itu az-zikra? Al-Quran was sunnah. Ada yang menafsirkan az-zikra bukan hanya sebatas Al-Quran, tapi di situ juga adalah Al-Quran was sunnah. Maka di sini ikhwatal iman, kita harus melihat dan merujuk bagaimana salaful ummah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kaum salaf, mereka memahami kata-kata az-zikra bukan hanya Al-Quran, tapi juga di situ adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Makanya ikhwatal iman, lanjutkan ayatnya, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Jadi yang terjaga, yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya kemurnian Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga kemurnian ahaditsun nabawi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman, pada abad kita ini kita mengenal seorang ulama rahimahullah yang telah wafat, yang terkenal dengan upaya dan usaha beliau, dengan keilmuan beliau, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau dalam ilmu hadis ini. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya, murid-murid yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Keberadaan para ulama ahli hadis ini ikhwatal iman adalah salah satu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka menjaga az-zikra, menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman, para ulama menafsirkan dan mengatakan az-zikra itu Al-Quran was sunnah. Sama dengan apa yang tadi kita uraikan pada ayat yang ada di hadapan kita, dengan makna huda, petunjuk. Maka intinya, orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah, dialah orang yang la yadhillu fid dunya, dialah orang yang Allah selamatkan dari kesesatan di dunia, wala yashqa, yaitu kemelaratan di akhirat, sebagaimana penafsiran yang tadi telah kita uraikan. Maka artinya ikhwatal iman, bila seseorang tidak ittaba'a, yang arti ittaba'a tadi mengikuti, bila seseorang tidak mengikuti Al-Quran maupun As-Sunnah, maka alamat dia berpotensi pertama sesat di dunia, dan dia berpotensi yashqa, binasa, celaka di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kunci keselamatan, sehingga Allah jaga dia dari ketergelinciran, dari kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kedamaian, keridhaan, kebahagiaan di akhirat, kuncinya adalah orang yang mengikuti huda, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis.
Nah, ikhwatal iman, kita lanjutkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa man," sedangkan siapa yang a'rada, berpaling. Artinya, kalau di awal ayat sebelumnya Allah suruh mengikuti, orang yang tidak mengikuti, maka itu dinamakan a'rad. Dia berpaling, tidak mengikuti. Yang namanya mengikuti itu seseorang berjalan di depan, kita di belakang. Dia belok ke kanan, kita belok. Dia belok ke kiri, kita belok ke kiri. Maka ketika ada orang yang menyelisihi, ya, artinya a'rada, menyelisihi, tidak mengikuti. Yang diikuti belok ke kanan, dia lurus, atau dia belok ke kiri. Atau yang diikuti lurus, dia belok ke kiri. Ini namanya berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri," sedangkan orang yang berpaling, an dzikri, dari mengingatku. Mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah suruh pada ayat sebelumnya, agar kita mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Agar kita mengikuti huda, agar kita mengikuti petunjuk. Maka barang siapa yang tidak mengikuti, justru dia berpaling, apa konsekuensinya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang tidak mengikuti hudan, tidak mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya baginya, fa inna lahu, maka sesungguhnya dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan kepadanya ma'isyah, kehidupan. Dhanka, yaitu yang sempit. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ma'isyatan dhanka. Kembali ikhwatal iman, para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ma'isyatan dhanka, yakni fid dunya. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Maksudnya di dunia. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yawma nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Sedangkan nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nanti kata Allah. Maka yang sebelumnya berarti ini sebelum hari kiamat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kehidupan yang sempit yang dimaksudkan adalah fid dunya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sedangkan pada hari kiamat kami akan nahsyuruhu, kata Allah. Nahsyuruhu dari kata-kata mahsyar. Dari kata-kata mahsyar, satu sumber, satu dasar kata. Nahsyuruhu kata kerjanya, tempatnya mahsyar. Yang sering kita menyebut dalam ungkapan bahasa kita padang mahsyar. Rentetan dari perjalanan manusia setelah terjadinya hari kiamat, di mana ikhwatal iman, ketika ditiupkan sangkakala, terjadilah kehancuran. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idzas samaa'u fatarat, ya, idzasy syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat,
wa idzal jibalu suyirat, wa idzal, semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam beberapa surat tentang kedahsyatan hari kiamat. Ini begitu ditiupkan sangkakala yang pertama, terjadi kehancuran. Inilah yang dinamakan dengan hari kiamat. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, melangkah kepada proses berikutnya, yaitu datangnya yaumul ba'tsi, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan dengan yaumul ba'tsi, dibangkitkan setelah kehancuran. Maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang telah binasa, telah meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru datang fase berikutnya, inilah yang dinamakan dengan mahsyar. Setelah mereka dibangkitkan, lalu kemudian nahsyuruhu, yang artinya dihimpun, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dinamakan dengan mahsyar. Jadi itu kronologi langkah dan fase yang akan dialami oleh umat manusia setelah hari kiamat. Nah, ikhwatal iman, orang-orang yang kata Allah berpaling, tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti apa yang telah diingatkan oleh Allah agar mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensi dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Konsekuensi akhirat, apa kata Allah ketika Allah bangkitkan mereka di mahsyar? Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka a'ma, dalam keadaan buta. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam keadaan buta ini, ikhwatal iman, ini salah satu yang bisa kita simpulkan, di mana inilah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia kelak. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, ketika bangkit tersebut mereka dalam keadaan buta. Ada lagi bentuk-bentuk yang lain yang kalau kita bagi ikhwatal iman, beragam manusia ini dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Yang kalau bisa kita kelompokkan sebelum kita mendengarkan kumandang suara azan Isya, kalau kita kelompokkan ada dua pembagian. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kemuliaan, dan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan hina dina. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apa saja bentuk kemuliaan yang Allah bangkitkan manusia, dan apa saja bentuk kehinaan yang Allah bangkitkan manusia, insyaallah kita uraikan setelah kumandang salat azan Isya. Ikhwatal iman, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang kondisi mahsyar ini, ingin sejenak kita menarik ke ungkapan Allah terkait konsekuensi orang-orang yang berpaling dari agama Allah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensi di dunianya Allah mengatakan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Mungkin tergelitik hati kita ketika secara realita kita melihat betapa banyak orang-orang yang bukan hanya sekedar berpaling, tapi bahkan berlawanan arah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kok kehidupannya sepertinya lapang. Ini sebuah ganjalan di hati kita. Dan terlihat ada orang-orang yang Masya Allah di dalam ittiba'nya kepada agama, tapi kita lihat kehidupannya justru Senin Kamis. Ikhwatal iman, apakah realita ini menggambarkan kekeliruan dari pernyataan Allah di dalam
ayat ini, wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah mengatakan mereka akan diberikan kepada mereka di dunia kehidupan yang sempit. Apa yang kita sebutkan dalam realita tadi bukan kekeliruan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kekeliruan dari barometer ketika kita melihat kehidupan tersebut. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan amal saleh yang dia kerjakan itu berlandaskan iman. Karena para ulama mengatakan, kenapa Allah syaratkan iman pada amal saleh? Karena al-imanu syartun fi sihhatil amal. Karena iman itu adalah syarat utama benarnya satu amalan, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu amalan. Nah, orang yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, yang didasari amal salehnya itu dengan keimanan, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal saleh, yang beriman ini, ikhwatan iman, ini adalah fid dunya. Sama dengan tadi. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu maksudnya di dunia. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum," dan nanti di akhirat kami akan berikan ganjaran pahala dari amal saleh dan imannya itu bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang telah mereka perbuat. Sehingga para ulama membedakan hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah itu di dunia, persis seperti apa yang menjadi ganjalan ketika kita baca ayat ini. Kita mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang yang amal salehnya Masya Allah, tapi kehidupannya tidak thayyibah, tidak baik. Justru dia susah, justru dia mengalami himpitan dan sebagainya dalam hidupnya, sempit. Nah, sama dengan ayat ini, ikhwatul iman. Maka supaya kita benar di dalam melihat apa barometernya hayatan thayyibah, apa barometernya kita melihat ma'isyatan dhanka, maka dijelaskan oleh para ulama, jangan pernah kita menilai sesuatu dalam dunia ini dengan angka dan nominal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis pernah mengatakan kepada Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, jangan engkau mengira kaya itu ghina. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan engkau mengira bahwasanya ghina, kaya itu bikathratil mal, dengan banyaknya harta. Wa innamal ghina ghinal nafs, sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Dan fakir itu adalah fakirnya hati. Maka orang-orang yang kaya hatinya, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar ini, orang yang kaya hatinya, dia tak akan merasa sempit apapun yang dia alami di dunia. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan hidup orang mukmin ini. Inna amrahu kullu khair, apapun jalan hidupnya baik. Allah beri dia rezeki baik, Allah tahan rezekinya baik. Kenapa? Karena dia kaya hati.
Yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Makanya jangan menilai dan mengukur sesuatu di dunia ini dengan angka dan nominal. Kebaikan yang dikatakan oleh Allah hayatan thayyibah, jangan ukur dengan angka dan nominal. Makanya diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kita kepada hadis Abu Dzar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang kaya hatinya itu tidak akan menghimpit dia, tidak akan membuat dia susah apapun yang dialami di dunia. Suka dan duka itu adalah jalan hidup yang selalu ada di hadapan kita. Orang-orang yang beriman akan mengalami itu juga. Bukan berarti ketika mereka beriman, mereka beramal saleh, tidak ada duka dalam kehidupan mereka. Inilah kehidupan yang thayyibah yang dijanjikan oleh Allah, bukan. Bahkan Nabi yang mulia, seorang manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, juga dalam kehidupan beliau ada masa suka dan ada masa duka. Ada kelapangan, ada kesempitan, ada sehat, ada sakit. Ini sudah sunnatullah dalam hidup. Tetapi apa yang membedakan, apa yang menjadi hayatan thayyibah ini? Tidak diukur dengan nominal dan angka. Makanya dikatakan oleh Nabi, sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Apapun yang dia alami itu baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan karunia, dilapangkan oleh Allah rezekinya, maka dia bersyukur. Baik. Wa in asabathum ad-dharra. Sementara ketika Allah uji mereka dengan himpitan, dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan duka, apa yang mereka lakukan? Sabar. Mereka bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu baik untuknya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika kita melihat ma'isyatan dhanka. Sehingga tidak ada lagi ganjalan di hati kita ketika kita melihat orang-orang yang ingkar bahkan kepada Allah, hidup mereka lapang. Karena kita masih, barometer kita masih menilai itu dengan nominal dan angka. Ikhwatal iman. Itu yang ada di dunia. Sedangkan di mahsyar, seperti yang tadi kita singgung sebelum azan, bisa kita kelompokkan ada orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan mulia. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Kalau kita kelompokkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, kita lihat sisi yang mulia. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fadilah azan? Terkait fadilah azan, keutamaan azan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya muadzin nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Apakah sama dengan dia waktu di dunia? Tidak. Allah bangkitkan dia dengan lehernya panjang. Dan ini bukan kehinaan, tapi ini kemuliaan. Nah, ikhwatul iman, ini orang yang Allah berikan kemuliaan. Apalagi syuhada, orang yang syahid, gugur dalam jihad fi sabilillah. Dalam hadisnya, dan hadis ini juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, terkait penyelenggaraan jenazah orang yang syahid. Berbeda dengan yang lain. Ketika orang lain meninggal dunia, dicopot baju yang melekat di tubuhnya.
Tapi para syuhada tidak dicopot bajunya. Dan dia hanya dililit dengan sehelai kain kafan. Dan dia tidak dimandikan. Disalatkan, dikuburkan. Seperti perlakuan Nabi SAW kepada para syuhada, di antaranya syuhada Uhud. Lalu Nabi menyebutkan alasannya. Kenapa mereka tidak dimandikan? Tetap dengan pakaian yang berlumuran darah. Nabi SAW menyebutkan keistimewaannya. Karena nanti kata Nabi pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka berlumuran darah. Mereka berdarah-darah seperti ketika mereka syahid. Launuhu kalaunid dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya saja yang seperti darah, tapi aromanya aroma kasturi. Kemuliaan. Nah, ikhwatal iman, yang ketiga, kemuliaan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada orang yang meninggal dunia ketika dia ihram. Juga dalam riwayat hadis yang juga dinukilkan oleh Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz, ketika ada orang yang sedang ihram meninggal dunia, itu tidak dikafankan layaknya orang lain. Kalaupun dia dililit dengan kafan, ya, diambil dari kain ihramnya, dan jenazahnya tidak diberikan minyak wangi seperti jenazah yang lain. Kemudian kepalanya juga tidak tertutup seperti kafan pada umumnya. Lalu Nabi SAW ketika memperlakukan seperti itu, Nabi menyebutkan alasannya. Apa kata Nabi? Karena pada hari kiamat kelak Allah akan bangkitkan mereka begitu bangkit mulabbiyan. Mereka dengan sumringahnya, dengan bahagianya, mereka bertalbiyah. Bagaimana ketika kita bertalbiyah saat ihram, sukacita yang terasa oleh kita. Berbeda dengan orang-orang yang lain pada umumnya, ketika dibangkitkan oleh Allah, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, pada umumnya sifat manusia ketika dibangkitkan hufatan, uratan, ghurlan, kata Nabi. Kita ini dibangkitkan hufatan. Hufatan artinya tidak memakai alas kaki. Orang masyarakat kita bilang kaki ayam. Lalu uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, kembali dalam keadaan tidak bersunat. Kembali seperti tidak bersunat. Begitu manusia pada umumnya. Ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mendengar penjelasan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita dibangkitkan lalu dihimpun di satu tempat yang namanya mahsyar dalam keadaan seperti tadi, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Tidakkah seseorang akan melirik, akan mengintip, akan melihat aurat lawan jenisnya?" Apa kata Nabi SAW? Tidak. Kendati pun terpampang di hadapannya, dia tidak akan melihat, dia tidak akan melirik. Kenapa? Karena masing-masing punya beban. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, kata Allah. Masing-masing punya beban. Allah bangkitkan orang-orang yang wafat dalam keadaan ihram, penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia. Makanya kita analogikan tadi, contohkan betapa senangnya kita dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah bertalbiyah dengan kain ihram kita. 1001 perasaan yang terasa, rasa syukur yang terucap sambil bertalbiyah. Maka itulah orang-orang yang Allah muliakan mereka ketika wafat dalam ihram. Ini beberapa ikhwatal iman, contoh kemuliaan-kemuliaan ketika Allah bangkitkan manusia ini. Kita lihat sisi hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Pertama, terkait orang yang memakan riba. Apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang bertransaksi dengan riba, pada hari kiamat ketika Allah bangkitkan mereka, mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan. Begitu dibangkitkan oleh Allah, bagaimana orang kesurupan? Maka itu yang akan dialami posisi, kondisi orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat. Kita lihat di dunia bagaimana kondisi orang sedang kesurupan, meronta-ronta, ya, tidak lagi melihat bagaimana harga diri dan kewibawaannya. Tapi begitulah Allah bangkitkan mereka dalam keadaan hina. Ini pertama. Yang kedua, apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam keadaan pincang, tidak lurus jalannya. Ini siapa, Pak? Hah? Jadi pikir-pikir, Pak. Tapuak dado tanyo selero. Mau pincang atau enggak? Gitu. Yaitu orang yang memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak berlaku adil. Padahal dahulu di hidup dunia dia normal, Pak. Tapi Allah bangkitkan dia dalam keadaan hina seperti itu. Dan yang terakhir, ya, ini bukan hanya pembatasan, Pak. Ini hanya beberapa contoh. Yang terakhir, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam ayat ini? Ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Walaupun dahulu di dunia mereka biasa, sama seperti yang tadi. Dia mungkin berjalan, bahkan atlet lari mungkin. Tapi ketika itu yang dia lakukan atas kesalahannya di dunia, Allah bangkitkan dalam keadaan hina sehingga dia pincang. Begitu juga orang-orang yang Allah ceritakan dalam ayat ini, dahulunya mungkin mata mereka terang, ya, seusia mereka sudah kabur, tapi mereka masih mantap pandangannya. Tapi di akhirat Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta, gelap gulita. Sehingga akhirnya kondisi ini menuntun mereka komplain. Ini yang diceritakan oleh Allah pada ayat berikutnya. Qala, dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia kira Allah salah. Dia kira Allah keliru ketika membangkitkannya. Makanya dia katakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku melihat. Lalu diingatkan oleh Allah, qala, Allah berfirman, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu adalah akibat ketika kami telah berikan kepadamu ayat-ayat kami. Allah telah berikan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ada ayat-ayat yang mansus, ya, Al-Quran, dan ada ayat-ayat kauniyah. Oke, kita ambil ayat yang tertulis. Anggap kita fahami kata-kata ayatuna Al-Quran. Apa yang mereka lakukan ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan Al-Quran? Fanasitaha. Tapi ketika Al-Quran itu ada di hadapan kita, kita apakan? Kita mengabaikannya, kita melupakannya. Ya. Tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan. Para ulama menyebutkan kewajiban kita terhadap Al-Quran tilawatan, membaca, wa hifdhan, menghafal,
wa tadabburan, mempelajari, memahami, wa amalan, mengamalkan. Maka apabila kita abaikan membacanya, abaikan menghafalnya, ya. Jadi jangan dikira ikhwatal iman, ketika kita sholat misalnya, tidak lepas dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada hafalan yang lain. Tiap sholat sekali-sekali inna ataina, itu pun sekali-sekali. Bukan kita mengatakan sholatnya tidak sah. Jangankan cuma membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, tidak dia baca pun sholatnya sah. Kenapa? Karena membaca ayat tidak wajib, tidak rukun, sunnah. Tapi takutnya ikhwatal iman, bila kita tidak upgrade diri kita, bila kita tidak upgrade amaliyah kita, ibadah kita, takutnya kita masuk ke orang-orang yang nasitah, yaitu mengabaikan kewajibannya. Lalu kata Allah, inilah konsekuensinya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitulah hari ini pun kami lupakan, diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak bangkitkan kita dalam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, waktu juga membatasi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.